Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma wala amma ba'd. Ya Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid. Kita masuk ke pembahasan fadl tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Disebutkan di sini tentang bab keutamaan tauhid. Dan perkara-perkara yang bisa terhapus dengannya dosa-dosa. Kemudian mu'allif menyebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, merekalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah wa lam yusyriku bi syai'an humul aminuna yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah. Dimaksud daripada ayat ini, orang-orang yang beriman dan mereka mengikhlaskan, mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah saja dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya, mereka lah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat di hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Jadi yang dipahami daripada ayat ini, orang-orang yang tidak memurnikan keimanannya, tidak memurnikan ibadahnya, mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan, mereka tidak mendapatkan keamanan yang mutlak di surga dan tidak mendapatkan taufik di dunianya. Ini sebab akibat. Karena yang namanya keamanan di akhirat yang mutlak, kenyamanan yang mutlak nanti di akhirat, itu diakibatkan hidayah yang mutlakah di dunia. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun selintas ayat ini menunjukkan keumuman kezaliman, ternyata tidak demikian yang dikehendaki maknanya. Karena di sini kalau kita lihat, menurut kaidah bahasa Arab, barang siapa yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, maka mereka lah orang yang mendapatkan keamanan. Artinya kalau dia masih berlaku zalim kepada dirinya sendiri,
kepada orang lain keumuman zalim, maka mereka tidak mendapatkan keamanan. Nah, maka demikian yang seperti ini ternyata bukan hanya pada orang belakangan, di kalangan para sahabat Rasulullah SAW sekalipun ini menjadi perkara yang membuat kerancuan, rancu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, berat sahabat. Siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman bagi dirinya sendiri? Mungkin dia pernah berbuat riba, mungkin dia pernah mencela orang lain, mungkin dia pernah berdusta. Berat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, laisa kama tazunnun. Bukan itu maksudnya. Alam tasma'u ila qaul abd salih. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan hamba Allah yang saleh Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun dalam hal ibadah. Menyerahkan kepada selain Allah ibadah. Menyerahkan kepada selain Allah ibadah, maka perkara ini adalah zulmun 'adzim, kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka, maksudnya mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di akhir surat Yusuf yang bunyinya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka itu beriman kepada Allah SWT kebanyakannya kecuali mereka berbuat syirik. Maksudnya apa? Beriman dengan rububiyah Allah SWT, beriman bahwasanya Allah SWT menciptakan bumi dan langit, beriman bahwasanya Allah SWT memberikan rezeki, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, menghidupkan, beriman. Hampir semua manusia beriman dengan perkara ini. Tadi mereka juga dikatakan oleh Allah musyrik, syirik. Tatkala menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah, tatkala menyerahkan inabahnya kepada selain Allah, tatkala menyerahkan rojaknya, pengharapannya kepada selain Allah. Jangan salah. Suatu perkara yang kita tidak sadar, tidak mesti identik yang namanya syirik itu harus seorang nyembah patung. Iya. Tidak mesti. Tidak mesti seorang yang dikatakan syirik harus tawaf di kuburan, tidak mesti. Tidak harus identik dengan seperti itu. Bisa saja seorang terjatuh dalam syirik dalam keadaan dia tidak sadar. Tawakal kepada selain Allah SWT. Tawakal kepada pekerjaannya. Iya. Kalau nggak ada pekerjaan ini, saya sudah nggak bisa makan, minum, mati semua keluarga saya. Hati-hati. Iya. Pekerjaan makhluk, dan tatkala tawakalnya diserahkan kepada selain makhluk, kepada selain Allah SWT, terjatuh dia ke dalam kesyirikan. Mana keimanan dia yang mengatakan bahwasanya Allah yang satu-satunya memberikan rezeki? Iya. Mana keimanan dia tatkala Allah SWT yang mengatur urusan alam semesta? Makanya seperti ini jangan sampai seorang terjatuh ke dalam kesyirikan dia dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, bertaut batinnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikatkan batinnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Ya. Makanya intinya ibadah harus dipahami oleh setiap muslim. Ya. Bahwa ibadah intinya ghayatul dhulli wa ghayatul mahabbah. Intinya ibadah adalah seorang menyerahkan, menundukkan batinnya kepada sesuatu perkara dan menyerahkan pengharapannya yang besar kepada suatu perkara. Dan ini apabila diserahkan kepada Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya. Tidak mesti kaitannya dengan patung, tidak mesti kaitannya dengan jin, tidak mesti kaitannya dengan tukang sihir. Malah terjatuhlah orang yang terjatuh ke dalam menyembelih kepada selain Allah. Apa alasannya? Apa landasannya? Karena batinnya bertaut kepada syekh tersebut.
kepada wali tersebut sehingga dia ta'zim, mengagungkan, ya, mengagungkan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah terjatuh seorang kepada half billahi, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena yang dia sumpahi selain Allah Subhanahu wa taala itu ada di ta'zim, pengagungan dalam hatinya. Tapi kalau perkara tersebut dihilangkan, ya, perkara tersebut dihilangkan, dimurnikan, maka dia akan berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya kecil daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memurnikan tauhidnya, maka di situ, ya, Syekhul Islam Muhammad Timimi rahimahullah taala membawakan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sudah 10 menit. Iya. Ya, mungkin kita coba sampai di sini. Ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.